Itu apa tuh? Di hidung kau tuh apa? Itulah dia baru ngomong. Pasti. Hah? Pasti. Pasti. Kapas yang tadi? Iya. Kapas yang tadi. Aku sudah mati. Merinding saya nih. Lillahi ta'ala. Kapas yang tadi, aku sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kau mati? Di mana kau mati? Nah, ternyata ketika si Kulub ini pulang ke rumah, emak bapaknya ndak ada ya. Emak bapak Kulub ini yasinan ke kampung sebelah, yasinin almarhum si Bedul. Boleh sedikit saya jawab ndak komentar-komentar yang membahas Mentawa itu ada yang bilang di Kerinci Ya. atau ada desa hilang di Kerinci. Ini sedikit pembahasan lagi ya, bukan untuk mengulang cerita yang silam ndak, tapi ya memang kaitan dekat sekali. Negeri Sakti Alam Kerinci ya. Itu memang dekat sekali kaitannya dengan Desa Gaib Alam Mentawa. Dekat dalam arti kata ya ruang lingkupnya itu masih di satu wilayah. Yang mana sekarang memang satu-satunya pusat hutan lindung lah ya, paru-paru dunia bahkan ya, dilindungi oleh dunia ya. WHO melindungi TNKS Taman Nasional Kerinci Sebelat yang menjadi rumah bagi harimau Sumatera dan menjadi rumah untuk saudara-saudara kita yang tinggal di rimba, suku anak dalam. Nah, dari beberapa penelusuran secara secara cerita, sebagian memang mengatakan wilayah Mentawa itu masuk ke bahagian dari salah satu bukit yang ada di Bukit 12. Oh. Jadi kan Kerinci ini kan gunungnya kan tinggi. Gunung Kerinci, di balik Gunung Kerinci itu berbaris 12 bukit. Bukit 12, yang mana Bukit 12 itu menjadi pembatas antara Jambi dengan Sumatera Barat Padang, Jambi dengan daerah Bengkulu, yang mana kisah manusia harimau itu kan pertemuannya itu ya di Bukit 12, dan di salah satu Bukit 12 itulah termasuk wilayah Mentawa. Namun walaupun jauh mungkin jaraknya Mentawa dengan daerah Kerinci, Bukit Barisan, tanpa adanya kisah atau cerita Desa Gaib Alam Mentawa, Kerinci sendiri menyimpan satu misteri yang sangat besar sekali tentang hal-hal gaib dan supranatural. Ya, sejarah Kerinci sendiri ini yang saya dapat dari pembuka-pembuka adat ya, bukan orang-orang yang sembarangan yang cerita dengan saya. Sejarah kenapa Kerinci bisa berdiri sendiri. Di dalam kota ada kota, itulah Kota Sakti Alam Kerinci. Kerinci itu udah jadi kota. Di dalam kota Jambi ada kota Kerinci. Pemerintahannya itu memang terpisah. Itu bukan karena permasalahan atau perseteruan atau keinginan di masa-masa yang baru-baru ini, tapi itu sudah tertuang, sudah tertuai dari masa kerajaan dulu. Karena menurut sejarah, karena menurut cerita, orang tua sakti yang bergelar Tiang Bungku yang menjadi tonggak kekuatan, pusat kekuatan gaib yang ada di Kerinci itu berasal dari negeri Jambi. Tapi ada tapinya. Ada satu permasalahan yang membuat beliau ndak betah, ndak nyaman, memutuskan untuk lari, meninggalkan pusat kerajaan yang ada di provinsi Jambi, yang ada di kota Jambi tempat kita sekarang. Larilah dia ke tempat yang paling terpencil, yang mana Kerinci pada saat itu belum ada yang menempati. Beliaulah orang yang menempati pertama dengan bekal kekuatan ilmu kanuragan, ilmu kebatinan, bukan tinggi lagi, lebih dari tinggi lagi bahasanya. Itulah yang disebut Datuk Tiang Bungku. Nah, menurut sejarah yang saya dapat,
Datuk Tiang Bungku ini merupakan salah satu anak dari Datuk Rangkayo Hitam. Tapi Datuk Rangkayo Hitam ini kan memiliki 3 orang istri. Iya, nggak tahu dari istri. Nah, yang jelas bukan dari Ratu Mataram. Entah itu dari istri pertama sebelum Datuk Rangkayo Hitam ini jadi raja, ya, karena kan jadinya Datuk Rangkayo Hitam raja ini bukan dinobatkan atau bukan memang sudah jatah tahtanya, tapi karena perjuangan Datuk Rangkayo Hitam merebut langsung ke Mataram, karena dia tidak senang pada saat pemimpinan abangnya Datuk Rangkayo Pingai. Masa bang, kita ini negeri makmur bang, masyarakat kita harus dipaksa ngirim upeti sebanyak ini, daripada dikirim ke sana mendingan kita makan, makmurin rakyat kita. Tapi seluruh wilayah Nusantara pada saat itu ini kan dipegang, ya, kekuasaan itu Mataram yang megang, kita harus bayar pajak. Nah, Datuk Rangkayo Pingai ini orangnya diplomasinya bagus sekali, dia pemikirannya ya memang ya, sebagai pemimpin ya, dia tidak ngerti masalah-masalah kekerasan itu, dia tidak mau milih jalur keras, itu tidak mau. Ya sudah lah dek, ini sudah jatahnya, negeri kita kan makmur, ya tidak apa-apa, cuman sepersekian persen, tapi tidak bang, ya, dengan jiwa pendekarnya ini aku tidak mau, pokoknya kalau dikirim aku batalkan. Nah itulah terjadi sedikit pertikaian, ya, pertikaian antara Datuk Rangkayo Hitam dengan jenang-jenang atau ulu balang, algojo dari Mataram yang dikirim ke Jambi. Raja Mataram pada saat itu ya, mengatakan, mana nih upeti dari Jambi? Karena upeti dari Jambi yang sangat ditunggu, sangat favorit sekali oleh Raja Mataram itu adalah Bekasam Pacat. Apa? Pacat. Bekasam Pacat. Bekasam Pacat. Ya. Pacet itu kayak lintah. Iya, yang itu darah kan? Hisap darah. Yang hisap darah. Ya, ini di zaman dulu itu dikumpulin masuk ke dalam tong, itu dibikin bekasam, difermentasi. Iya. Ya, diaduk pakai garam. Nah, itu di Mataram itu favorit. Ya, pikirkanlah secara logika. Pacet itu ukurannya semana? Halus-halus. Nah, itu bisa dikumpulin bergentong-gentong. Makan waktu banyak sekali, capek ngumpulinnya. Nah itu yang ditunggu favoritnya. Belum lagi emas, upeti yang lain segala macam. Datuk Rangkayo Hitam tidak mau terima. Kita ini merdeka, istilahnya kayak gitulah ya. Mereka itu apa gitu. Nah sampai-sampai meras lah jatuhnya kayak gitu. Dikirimlah utusan dari sana. Ditanya sama Datuk Rangkayo Pingai, mana upetinya? Kok tidak nyampe-nyampe? Sudah dikirim. Tidak sampai, ternyata di tengah jalan Datuk Rangkayo Hitam menghentikan. Nah, kalian balik, bilang sudah sampai. Kalau ada apa-apa nanti bilang Rangkayo Hitam. Sekali ditahan sama Rangkayo Hitam, dibagi-bagikan. 2 kali dan sampai ke 3 kali. Yang mengawal upeti dari Jambi untuk dibawa ke Mataram, ini pendekar. Menurut cerita 9, 12 sampai berapa gitu pendekar yang mengawal. Yang pertama 9 pendekar itu dalam hitungan sebentar lah itu tumbang semua. Dikirim lagi 12 pendekar sakti yang memiliki ilmu kanuragan tinggi, semuanya disuruh balik dalam keadaan telanjang, dalam arti kata ya baliklah kau sana daripada kau mati gitu kan. Ya, bertarung tidak bisa ngalahin Datuk Rangkayo Hitam. Dan sampai di mana Datuk Rangkayo Hitam ini kesal, kalau kayak gini terus aku nih bakal dibilang penjahat atau segala macam. Dan dari ilmu firasat yang tinggi yang dimiliki oleh Datuk Rangkayo Hitam, beliau dapat wangsit atau mendapat bisikan gaib bahwa hati-hati kamu, yang di Mataram sana itu serius pengen ngancurin kamu. Orang Mataram kini tengah membuat satu senjata sakti, satu keris sakti untuk melukai kamu. Karena Datuk Rangkayo Hitam mau pakai senjata apa aja tidak bakal mempan. Memang saktinya memang ya tua badan. Pakai senjata apapun tidak bakal mempan. Dan itulah diciptakan satu keris oleh satu empu. Dan menurut cerita besi yang digunakan ini dari sekian jenis macam besi untuk nyepunya, untuk nyelupnya ketika setelah dibakar itu dari berbagai sumber mata air. Tanah yang dipakai juga dari berbagai macam tanah. Pembuatannya pun juga dalam proses waktu yang panjang sekali. Dan menurut rasian atau firasat Datuk Rangkayo Hitam, keris itu sudah mau jadi. Keris itu yang bakal membahayakan Datuk Rangkayo Hitam. Dan dengan keberaniannya
Dia tidak mau kalah cepat. Sebelum keris itu jadi, keris itu harus jatuh ke tanganku. Nah, disitulah yang dinamakan seorang ulu balang ya, seorang pendekar. Bukan cuma sekedar mengandalkan kekuatan otot, tapi otak. Pergilah dia. Pergi dari Jambi dia ke Mataram tanpa pengawalan, pakaian kerajaannya dilepaskan. Pada saat itu dia menjabat di sini sebagai menjadi panglima perang. Karena kakak pertama Datuk Rangkai Pingai sebagai raja, nah dia jadi perdana menterinya. Pokoknya urusan negara, urusan perang dialah ngatur. Dilepas baju bangsawannya, ya jadi pengembara lah dia, jadi orang biasa. Dan dari perjalanan Datuk Rangkayo Hitam ini tadi, ya. Ini saya belum berani memastikan karena saya belum sampai ke sana, tapi menurut beberapa rasian, beberapa kejadian gaib, kejadian mistis di salah satu wilayah Jakarta, satu tempat yang dijadikan keramat, itu adalah salah satu tempat Datuk Rangkai Hitam pernah duduk bertapa di sana. Oh, pernah ya? Pernah. Saya tidak berani nyebut dulu tempatnya di mana, tapi itu tempat itu sampai sekarang dikeramatkan. Dan menurut cerita si penjaga makam, penjaga keramat itu bukan makam, petilasan. Tempat duduknya aja, tempat petapanya saja. Dan di situ ada satulah peninggalan dia. Ini adalah seorang pendekar dari Sumatera. Gelarnya tidak disebut, tapi itu menunjukkan ciri dari Datuk Rangkai Hitam. Sampai sekarang dikeramatkan. Bekas dia duduk saja. Jadi nyebranglah dia, nyebrang sampai ke tanah Jawa, nelusurin sampai ke pusat kota Mataram. Dia bertanya, di mana di sini tukang buat keris yang paling sakti? Siapa? Wah, dapat informasi lah. Wah, ini ya si Empu ini. Nah, datanglah dia ke sana, ke rumah Empu itu. Nawarkan jasa, Bu, butuh kayu bakar dak? Kalau butuh kayu bakar, saya carikan. Ya carikanlah, tapi saya enggak bisa ngasih upah gitu. Ya enggak apa-apa, yang penting saya bisa bantu, saya mau belajar, segala macam lah. Lemah lembut. Dan sampai di mana kedekatan Datuk Rangkai Hitam dengan si Empu. Jadi sudah dekat, si Empu ini enggak kecium. Kalau inilah Rangkai Hitam yang mau dibunuh dengan keris itu. Nah, sampai di mana Datuk Rangkai Hitam ini mau ngelihat keris yang dibuat sama Empu disingitin terus, diumpetin terus. Dan keris itu sudah 98% jadi. Tinggal sepuh sekali lagi jadi keris itu. Dan sebelum tahap itu selesai, ya, qadarullah lah ya, Allah yang menentukan semuanya. Si Empu ini baik aja tadi nunjukin keris. Nah, inilah keris yang pengen kamu lihat itu. Yang selama ini kamu bantu pembuatan, inilah kerisnya. Wih, bagus Empu. Ini keris siapa? Ini keris dikhususkan untuk Baginda Raja. Untuk menaklukkan satu jawara, paling hebat. Dengan keris inilah, jawara itu bakal tumbang. Siapa? Pendekar dari negeri seberang, ia bernama Rangkai Hitam. Merinding saya ini. Nah, disitulah ya, dia bilang Rangkai Hitam, keris itu dipegang sama dia. Keris itu direbut sama dia, berkelahi. Si Empu ini bukan orang sembarangan. Iya. Orang sakti. Berkelahi, terjadi perkelahian, ya namanya Rangkai Hitam. Masih muda, ilmu kanuragan tinggi. Keris itu dapat di tangan Rangkai Hitam, dipegang sama dia, akulah Rangkai Hitam. Dalam kondisi 98% keris itu jadi tanpa ada pegangan. Jadi masih bilahnya saja, tanpa ada pegangan. Ya. Dia bilang, akulah Rangkai Hitam. Pertikaian itu selesai, si Empu dapat dikalahkan. Nah, karena keris itu tidak ada pegangan, keris itu tidak ada sarungnya, Rangkai Hitam itu rambutnya panjang. Rambutnya panjang sekali. Untuk menyimpan keris itu, ya keris itu dijadikannya konde, dijadikannya siginjai. Itu namanya siginjai. Itu yang disebut sebagai siginjai. Jadi keris itu memang tidak ada ulunya sewaktu diambil atau direbut oleh Datuk Rangkai Hitam. Itulah digulung rambutnya, dicucukkan, dia berjalan masuk ke dalam pusat kerajaan Mataram. Dia mau ketemu sama raja. Kamu siapa? Aku Rangkai Hitam. Dia tidak mau bertengkar. Datuk Rangkai Hitam tidak mau dia. Ya istilahnya prajurit-prajurit, tidak usah lah lawan. Aku cuma mau ketemu raja. Nah, sampai bertemu dengan raja, ya tidak ada pertengkaran lah. Sampai ketemu dengan raja, menurut kisah ya, menurut sejarah atau cerita dari tua-tua adat yang menceritakan kisah ini kepada saya, Datuk Rangkai Hitam ini tadi saya bilang, selain dia ulu balang, memiliki ilmu yang cukup tinggi, dia juga orangnya pintar. Ya sudahlah, kamu mau bunuh aku pakai keris ini, sedangkan keris ini sudah aku pegang.
sebagai bukti ya adalah pertengkaran. Setiap yang diturunkan sama Raja Mataram itu dapat ditaklukkan sama Rangka Hitam, dan tersisalah raja itu seorang diri. Dan itulah sejarah garis keturunan kita berasal dari sini, dari sejarah ini. Mediasi terjadi. Datuk Rangka Hitam di sini diakui sakti. Datuk Rangka Hitam ditanya, apa mau kau sampai kau ngaruh ke sini, sampai kau acak-acak Mataram yang besar ini? Tidak mau apa-apa, tidak mau menunjukkan aku sakti, tidak. Tapi kami tidak mau ditindas. Kami cuma mau merdeka, ya sudah. Kalau cuma itu mau kamu, merdekalah negeri Jambi. Dengan satu catatan dan satu pemersatu jadinya ya. Jadi tidak merdeka begitu saja, tidak bisa merdeka begitu saja. Ya, harus ada ikatan anak Raja Mataram ini. Ada seorang perempuan cantik, belum punya jodoh, itulah dijodohkan dengan Datuk Rangka Hitam. Itulah yang bernama Nyai Ratu Pemalang. Nama aslinya tidak tahu ya, tapi dalam catatan sejarah itu gelarnya Nyai Ratu Pemalang. Nah, dari situlah nikahlah Datuk Rangka Hitam ini tadi dengan Nyai Ratu Pemalang, balik ke Jambi, otomatis tahta kerajaan Jambi itu tidak bisa lagi dipegang sama Datuk Rangkai Pingai. Karena ini loh, anak raja dinikahkan dengan Rangka Hitam sebagai bukti kalau kamu adalah Raja Jambi, dan sebagai bukti Jambi merdeka dari tangan Mataram. Tapi tidak sampai di situ saja. Selama Datuk Rangka Hitam di Mataram, menurut sejarah, menurut cerita, pengembangan Mataram Islam kedua, ya. Mataram pertama kan Mataram Hindu-Buddha, ini sudah lama. Nah, di zamannya Sanjaya tadi nih, Mataram kedua. Datuk Rangka Hitam inilah yang berperan penting melebarkan sayap Mataram ini menaklukkan 7 negeri. Di dalam sejarah itu ada, tapi namanya tak disebut. Beliaulah yang bertempur sana sini, membebaskan 7 negeri itu, ditarik untuk memperbesar, memperkuat Mataram. Nah, setelah itu selesai, pulanglah beliau ke Jambi. Sebagai bukti ini, anak raja yang bernama Nyai Ratu Pemalang sudah menjadi istriku, aku sudah dinobatkan menjadi raja. Sebagai bukti kekuasaan dari Mataram, dititipkanlah sebilah pusaka berbentuk keris berwujud tombak yang dinamakan tombak Senancan. Itu yang menjadi satu-satunya bukti sejarah kalau Mataram ini ada ikatan dengan Jambi atas pernikahan Datuk Rangka Hitam dan Putri Ratu Pemalang. Satu-satunya pusaka yang sampai hari ini tidak dapat ditemukan, tidak dapat diketahui di mana. Tombak Senancan berbentuk keris berulu tombak. Itulah pusaka yang diberikan Raja Mataram sebagai bukti kaulah Raja Jambi. Dan menurut sejarah, menurut cerita, pemegang terakhir tombak Senancan ada di keturunan bapak. Tapi tidak tahu tombak itu disimpan di mana. Bahkan beberapa orang-orang cagar budaya lah ya sudah minta izin, tapi memang tidak mau dibuka. Cukup kalian mendengar namanya dan ya berimajinasi aja lah gimana bentuknya. Sedangkan keris Ginjai terakhir itu jatuhnya di anaknya almarhum Datuk Raja Pijuan yang bertempur di daerah Huluan. Beliaulah yang terakhir memegang keris Ginjai. Dua beradik ini, ya, Raden Hamzah dengan Raden Pakmu Kecil ini, beliau yang memegang si Ginjai yang dijadikan konde ya, di saat pertempuran melawan Belanda. Mereka gugur di medan perang dan si Ginjai itu dapat direbut oleh Belanda. Dan menurut sejarah, menurut cerita, genggaman Raden Pakmu Kecil itu ya, beliau yang megang terakhir si Ginjai itu, beliau sudah tak bernyawa lagi tapi genggamannya tak bisa dilepas dari si Ginjai itu. Sampai dipukul pakai kayu, itu tidak bisa dilepas dan akhirnya diseret pakai kuda. Nah,
bekas seretan tubuh dua pahlawan ini tadi itu tidak ditemui rumput sampai sekarang yang disebut atau dinamakan Bukit Kaca di daerah Uluan. Mungkin insya Allah ada waktu nanti ya kita bisa ziarah ke sana. Itulah dua orang itu yang megang keris Si Ginjai terakhir kalinya. Dan itu adalah anak dari Datuk Pijoan. Raju Pijoan. Yang mana Datuk Raju Pijoan dari bapak ya, kita ngomong bapak ya, dari bapak itu keturunan keempat. Keempat, iya. Kita berarti yang kelima. Nah, beliaulah yang megang. Nah, kembali lagi cerita ke Negeri Sakti Alam Kerinci ya. Ini udah jauh nih lebarnya. Ya. Itulah Datuk Tiang Bungku ya, sebagai penguasa di Kerinci sana. Ya. Mungkin sekarang sampai detik ini, walaupun beliau sudah tidak ada lagi ya, sudah lama sekali, tapi gaibnya, energinya masih meliputi Kerinci. Nah, menurut sejarah dan menurut cerita, beliau ini adalah anak dari Datuk Rangkayu Hitam, tapi sebelum Datuk Rangkayu Hitam menjadi raja. Yang mana pernikahan Datuk Rangkayu Hitam dengan Ratu Putri Pemalang. Nah, inilah yang bakal jadi penerus raja. Inilah yang bergelar Raden Ratu Mas. Selain dari pernikahan itu, ini tidak bergelar Raden, walaupun anak Datuk Rangkayu Hitam. Nah, itulah cikal bakal sejarah adanya Raden di Jambi. Di situ sejarahnya tadi. Nah, menurut cerita, beliau ini tidak terima. Aku ini anak pertama loh, paling tua loh nih. Kok aku tidak dijadikan raja? Kok aku tidak dijadikan orang penting lah ya di kerajaan ini? Apa tidak dianggap? Bukannya tidak dianggap. Tapi karena sudah struktur ya dari apa istilahnya ya, sudah menjadi apa ya, titisan lah ya, turun-temurun ya, itu keturunannya gitu. Nah, beliau merasa kecil hati, beliau merasa tidak dihargai, dan beliau pergilah. Ya, si Tiang Bungku tadi. Pergi ke Kerinci. Beliau yang nama aslinya itu bukan Tiang Bungku, gelarnya saja. Nah, setibanya di Kerinci, dia membangun sebuah negeri, memimpin sebuah masyarakat dipimpin sama dia menjadi sebuah negeri makmur, negeri yang bergelar Negeri Sakti Alam Kerinci. Dan saking kan kerasnya ya watak dari Datuk Tiang Bungku, ayam yang berkokok ngadap ke Jambi, pancung. Batang pisang yang jantungnya ngadap ke Jambi, tebang. Saking benci. Bukan benci. Saking kan dia tidak mau mengabdi, dia tidak mau ngarah ke Jambi, ini tidak mau. Bukan dia benci, tidak ada kebencian, tapi dia tidak mau diatur, dia tidak mau karena aku yang tua. Oh iya, ya karena ngambek ini tadi ya, lah ibaratnya. Karena aku yang tua. Pokoknya yang ada hubungan dengan Jambi, cincang. Itulah yang dinamakan Datuk Tiang Bungku. Namun di akhir perjuangannya, di akhir pemberontakan lah, kudeta jatuhnya ya, beliau dapat ditaklukkan. Itu tadi di bukit lupa saya namanya bukit apa, tapi yang jelas masih di sejajaran Bukit 12. Ya, bukit lupa saya namanya. Itu pertempuran terakhir Datuk Tiang Bungku ini dengan masih adiknya lah jatuhnya. Masih anak Rangkayu Hitam juga dari istri yang ketiga. Ratu itu Mayang Murai. Dari Mayang Murai ada seorang anak. Nah, itulah. Tadi jadi pada saat pemberontakan dari Datuk Tiang Bungku ini tadi, Jambi ini bukan dipimpin sama Datuk Rangkayu Hitam lagi, enggak. Nah, dipimpin sama anak Datuk Rangkayu Hitam bernama Raden Danting, bergelar Pangeran Ilang Diae. Oh, dari yang istri? Dari istri yang di Putri Pemalang. Iya, yang di Mataram. Dari Mataram tadi. Nah, jadi kan setelah menikah dengan Ratu Putri Pemalang, Datuk Rangkayu Hitam ini tadi tuh menikah lagi. Iya, sama Ratu Mayang Murai. Ratu Mayang Murai, anak dari Temenggung Meramato. Jadi pada saat itu ada sembara. Ada sembara, seorang raja di daerah Uluan bernama Datuk Temenggung Meramato, memiliki ilmu kesaktian tinggi sekali. Datuk Temenggung Meramato ini, anaknya ini mau dinikahkan dengan orang yang paling sakti. Ayo, siapa yang merasa sakti ikut sembara. Sembara itu bukan kaleng-kaleng. Untuk masuk ke pelataran rumah Datuk Temenggung Meramato, itu kita tidak nijak tanah, ujung tombak.
berjalan di ujung tombak. Sampai ke pelatarannya sajian suguhan dari Datuk Temenggung Wiramato itu bukan air kopi, bukan air teh, air adung, racun. Minum racun itu, anggapnya minum kopi. Kalau kau mati berarti kau tidak sakti. Datuk Rangga Hitam ini tidak bisa ditantang, bukan mendengar hal kayak itu gatal ya. Pergilah dia ikut sembara, dapat dia selesaikan, menikahlah dengan Putri Mayang Mengurai. Nah, itulah ada sejarah, ada cerita ketika pernikahan terjadi antara Datuk Rangga Hitam dengan Putri Mayang Mengurai. Setelah mereka mendapatkan tempat untuk dijadikan tanah pilih, tepatnya di sekarang jadi Masjid Agung ya. Nah, itu sejarahnya itu perahu Kajang Lako itu dibawa ke sungai ya. Mengikuti aliran Sungai Batanghari dari daerah Tembesi sini dan Sungai Batanghari sini. Itu dilepas sepasang angsa. Bila nanti angsa ini naik ke darat, mupur dia, bikin sarang, disitulah tanah pilih. Disitulah kerajaan akan kubuat. Untuk si Putri Mayang Mengurai ini tadi. Nah, naiklah, ngikutin angsa, sampailah ke tanah pilih. Kangso Duo sekarang, tepatnya Masjid Agung. Disitulah istana Datuk Rangga Hitam dengan Mayang Mengurai. Nah, ketika prajurit ini yang ngelihat angsa itu mupur, ditunggu dulu nih, turun lagi enggak nih? Rupanya enggak turun-turun, bikin sarang dia di situ, dibersihkanlah tempat itu, ditemukanlah dua benda. Yang pertama ditemukan meriam, yang kedua ditemukan gong. Itulah yang menjadi ikonik atau lambang dari negeri Jambi. Gong Si Timang, meriam Si Jimat, yang mana menurut sejarah itu adalah jelmaan dari Datuk Temenggung Wiramato dan istrinya. Karena ketika gong itu ditemukan, dari Uluan itu dapat kabar, mak bapak datang lagi, mak bapak hilang. Beliau menjelma menjadi gong dan meriam. Itulah lambang Provinsi Jambi, ada gong dengan meriam. Jadi lenyap benar-benar. Lenyap, raib, dan dipercaya itu jelmaannya. Datuk Temenggung Wiramato dan istri menjelma, berubah wujud menjadi meriam dan gong. Yang mana meriam itu akan berbunyi ketika ada masalah besar yang ada di Jambi. Pernah satu kejadian bapak yang ngalami langsung. Pada saat gubernur kalau tidak salah, pemilihan gubernur, jadi putra daerah satupun tidak ada yang masuk dalam kandidat gubernur. Bapak sudah bilang, ini perang nih. Ini perang dingin, Bapak bilang. Ini perang gaib ini nih. Takutnya nanti ada yang mati, Bapak bilang. Nah, lebih baik masukinlah satu nama kandidat dari putra daerah lah gitu kan. Nah, itu meriam itu bunyi. Meledak. Tapi wujudnya tidak ada. Suaranya saja. Dar. Perang memang betul. Perang gaib. Nah, itu sebagai penanda. Meriam Si Jimat dengan gong Si Timang. Sekarang ada nggak? Udah nggak ada ya? Nah, itu kalau untuk bentuk fisik aslinya itu udah raib. Udah raib ya? Cuman dilihat begitu saja dan hilang lagi. Oh. Nggak nyata sampai sekarang di museum, udah ada. Begitu juga dengan Kerisi Ginjai. Kerisi Ginjai itu di Belanda meledak. Sempat dibawa ke Belanda. Sempat dipamer di museum Belanda tuh. Sempat ada Kerisi Ginjai, tapi hilang. Yang ada sekarang itu cuma duplikatnya. Menurut ahli supranatural lah ya, mulai dari Jawa datang ke sini, mulai dari daerah mana-mana lah, mereka pengen cari tahu di mana Kerisi Ginjai. Sepakat mereka mengatakan berada pas di depan makam Datuk Rangga Hitam, di tengah-tengah dasar Sungai Batanghari. Keris itu bakal keluar, bakal dapat dipegang lagi oleh anak keturunannya kalau negeri Jambi akan tumpah darah, bakal perang. Keris itu bakal keluar, tapi tidak tahu siapa yang bakal megang. Keris itu bakal ngikut, yang namanya gaib. Gaib, iya betul. Itu bakal perang. Nah, kembali lagi cerita ke Datuk Tiang Bungku tadi. Ya, Datuk Tiang Bungku tadi bertempur di salah satu bukit di Bukit Barisan. Datuk Tiang Bungku ini saktinya itu bukan kepalang. Datuk Tiang Bungku ini bisa menjelma menjadi kijang emas. Itu dalam situasi terpepet, itu ilmu terakhirnya. Dia bertempur ya sekian hari, 7 hari 7 malam lah mungkin ya. Nggak ada yang bisa ngalahin, satu sama lain saling kuat, dan akhirnya mereka break. Istirahat. Nah, mereka istirahat. Datuk Tiang Bungku jadi istirahat, dia masang ilmunya, dan seketika berubah menjadi kijang emas. Tapi yang bertempur dengan Datuk Tiang Bungku ini, dia sebelum Datuk Tiang Bungku berubah jadi kijang emas, sebelum dia masuk ke area pertempuran,
jauh-jauh hari dia sudah mempersiapkan jala dari sutra. Oh, buat nangkapnya. Jadi itu sudah dia dapat wangsit ya. Sudah dapat wangsit, dia nanti musuhmu itu bakal ngeluarin ajian terakhir, dia berubah jadi kijang emas. Ketika dia berubah jadi kijang emas, hilang sudah. Cepat jala dengan sutra. Nah, jadi pas begitu berubah ya ketawalah kawan nih, dijalalah. Disitulah tertangkapnya Datuk Tiang Bungku. Nah, menurut cerita Datuk Tiang Bungku ini dibawa dari Kerinci sana, ya, dibawa ke Jambi untuk diadili. Itu bukan dibawa pakai kereta, naik kuda, lewat darat, enggak. Dalam air. Ini perahu, dibikin kerangkeng di bawah perahu itu dibikin kerangkeng. Nah, disitulah Datuk Tiang Bungku itu ditaruh. Di dalam air itu dia bersiul. Karena apa? Karena salah satu kekuatan Datuk Tiang Bungku itu berasal dari air. Keris yang dipegang sama Datuk Tiang Bungku yang bernama keris Sitimang, itu dia dapat dari ikan yang ada di Kerinci, ikan yang dijadikan ikon lah. Ya, ikan selimang itu kecil kerisnya segini. Dia dapat di dalam ikan itu. Nah, keris itulah yang membuat Datuk Tiang Bungku sakti sesakti-saktinya. Ketika keris itu dipisah dari Datuk Tiang Bungku, ya, dia menjadi orang yang memiliki kemampuan tapi tak sesakti seperti dia megang keris. Itu di dalam air dia bersiul dia. Sampailah dibawa, diadilin, ditanya, sudahlah bang, gitu ya, kasar ngomongnya ya. Udahlah bang, sama-sama lah kita bentuk negeri ini, sama-sama kita jaga. Nggak mau. Masih keras. Ya. Kalau kamu bunuh aku bunuh. Tapi aku tidak bisa mati. Memang nggak bisa dia apa-apain. Dan akhirnya, ya, ini ada dua sisi dari kisah ini. Ya, saya tidak mau menentukan yang mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang jelas kita ambil, kita nalar sendiri saja ya. Dari satu versi ada yang mengatakan Datuk Tiang Bungku dieksekusi di satu tempat di wilayah Jambi, namun makamnya tidak dapat disebutkan di mana karena ada sumpah dari Datuk Tiang Bungku. Nanti di akhir kisah ini akan saya sebut. Dan yang kedua, versi yang kedua, Datuk Tiang Bungku ini mencoba untuk melarikan diri. Ya, dia secara gaib dia kontak batin sama istrinya, tolong kau datang temui aku, bawa lemang. Tahu lemang kan? Tahu. Ketan yang dimasak dalam bambu, tolong bawa lemang. Di dalam lemang kau selipkanlah kerisku. Karena keris ini kan gaib, bisa dipanggil sana sini, tapi tidak bisa masuk dalam penjara itu. Karena dilapisi dengan kekuatan gaib kan. Kau masukkan ke dalam keris itu, dalam lemang itu. Nah, ketika lemang itu dapat di tangan aku bunuh semua orang di sini. Aku hancurkan negeri Jambi. Tapi ya, raja yang bertahta pada saat itu, anak Datuk Rangkai Hitam yang bergelar Pangeran Ilang Diaye ini bukan orang yang sembarangan juga. Sebelum itu terjadi dia tahu, ketika datang istrinya Tiang Bungku, nanti dulu, periksa dulu, dapatlah keris itu, dan disitulah Datuk Tiang Bungku ngaku kalah. Nyerah aku. Kalau kayak gini terus seumur hidup mungkin tidak mati-mati aku bakal terkurung di sini. Ya sudahlah. Kalau memang itu hukuman aku, kalau memang itu kesalahan aku, harus aku mati. Ya aku mati daripada aku mengabdi. Dan di situ dia melepaskan semua kekuatannya, dia minta kepada Yang Maha Kuasa untuk mati. Itu versi yang kedua dan versi yang saya percaya. Iya, nggak mungkin dieksekusi ya. Dan sumpah dari Tiang Bungku, siapapun anak keturunanku yang dapat menemukan makamku, mandilah di atas makamku dan Tiang Bungku akan lahir lagi. Ini sejarah ini saya gali itu bukan cuma sekedar dari cerita. Sampai saya datangi beberapa makam yang dikatakan itu Tiang Bungku. Oh, pernah datangin ya? Ke Bangko sampai ke daerah Jangkat saya sama Bapak. Memang kami mencari, dan ini nama-nama yang ada dalam ini bukan nama asli, dan itu tidak bakal saya sebutkan karena itu dokumen untuk saya. Tidak saya sebutkan nama aslinya. Siapa yang bertempur dengan Tiang Bungku di Bukit 12, tidak saya sebutkan siapa namanya, cari tahu sendiri. Ya, siapa yang berkuasa pada saat itu, ada hubungan apa mereka bertiga ini. Itu nanti, ada masanya nanti semua itu terbongkar dan terungkap. Itulah sejarah asli dari negeri Jambi. Semuanya ada kaitannya. Nah, jadi memang sejarah Jambi ini memang pecah di dalam.
pecah di dalam Jambi ini. Kalau tidak pecah di dalam, mungkin makmurnya kita tidak tahu gimana. Betul. Mau cari apa? Emas, tinggal dulang. Minyak, nyembur-nyembur sendiri ke atas. Bahkan ada ya, pantun atau sloko yang menyebutkan seperti ini. Negeri Jambi bukanlah seperti yang sekarang ini. Kalau mau melihat negeri Jambi yang sebenarnya, tunggu nanti. Putra daerah, anak keturunan yang berhak berkuasa di negeri Jambi akan memegang tampuk kekuasaan negeri Jambi dalam tanda kurung keturunan Datuk Rangkayo Hitam dengan Ratu Putri Pemalang yang dalam transisi waktu ini selalu dikucilkan, selalu terbuang, selalu dimusuhkan, itu akan kembali lagi masuk ke dalam istana dan menguasai, mengambil haknya sebagai pimpinan tertinggi negeri Jambi ini. Dan disitulah kita akan melihat emas akan timbul dari dasar bumi, minyak itu akan nyembur ke atas layaknya seperti air yang keluar dari bumi. Sejauh-jauhnya burung bangau terbang, pasti bakal balik ke kubangan. Itulah, itu yang ditunggu, tapi tidak tahu tahun kapan, eranya kapan. Karena sejarah negeri Jambi ini lebih kusut dari benang. Bahkan terakhir saya ada yang nawarin untuk bikin bikin cerita sejarah untuk mengungkap itu semua, tapi nanti dulu lah. Batin ini belum siap untuk mengungkap itu semua, karena ketika ini semua terungkap nanti, ya siap-siap bakal ada perseteruan besar dari berbagai pihak. Bahkan kita bisa sedikit menggeser sejarah yang ada di tanah Jawa. Karena ya asal mula cikal bakal keturunan kita ya bergelar dari sana. Makanya setiap kali Raden, Ratu Mas pasti Jawa ya gitu Jawa, kan. Gak ada yang nyangka kalau kita tuh, karena memang kita gelarnya Rio Raden, saya Ratu Mas depannya gitu kan. Pasti orang Jawa tuh bilang, dari Jawa mana Mbak gitu kan, kok depannya Raden, bukan, kita dari Jambi gitu. Nah itu sih mungkin buat teman-teman yang penasaran juga dengan yang tahu ya nama asli kita gitu ya, di sini sudah bisa terjawab lah ya dari mana asal usulnya gitu. Karena saya jujur juga, saya juga nggak tahu kenapa bisa ada Raden Ratu Mas, ya itu cuman menandakan kalau memang yang bergelar Raden Ratu Mas itu adalah benar-benar yang berdarah Jambi gitu, keturunan Jambi asli kayak gitu teman-teman. Ya inilah asiknya sesi seperti ini. Gini loh Kak. Ketika saya membuka satu kisah, ya kayak tadi Pasdi kan, ya kita membuka satu kisah yang ada di sini. Itu yang datang itu bukan cuma satu, bukan cuma istilahnya story itu bukan cuma satu dari Pasdi itu, tapi ada yang mendesak untuk diceritakan. Ya, nggak ada dalam istilah briefing tadi, nggak ada konsep itu masuk. Cerita tentang asal usul Jambi tadi kan. Padahal udah mau closing. Iya. Karena tadi kan ada yang komen tentang kerinci gitu ya. Nggak tahu ya, mungkin dia mau disebutkan di dalam video ini ya terserah. Iya. Pokoknya nanti kita bikin sesi sendiri, nanti saya bagi 2 videonya ya. Jadi nanti yang khusus tentang asal-usul Jambi nanti kita bikin di sesi kedua gitu ya, di part kedua. Jadi teman-teman bisa nontonnya itu lebih nggak ada terganggu sama yang tadi awal kita cerita tadi teman-teman gitu ya. Dan saya juga ya maksudnya jarang banget nih denger gitu kan, karena emang Rio ini tentang negeri Jambi atau kota Jambi ini dia bener-bener baca, dia bener-bener sampai kemana-mana sama bapak gitu. Nah berarti dari cerita yang diceritakan sama Rio tadi masih ada satu misteri nih ya, yang belum terungkap gitu ya, tentang tombak tadi ya. Ya, tombak Senancan. Tombak Senancan pusaka negeri Jambi yang itu masih dicari sama orang. Karena kalau tombak Senancan itu keluar, ya sahlah sudah. Sahlah sudah berarti memang benar, dan orang yang terakhir memegang tombak Senancan ialah yang berhak. Yang berhak disebut sebagai anak keturunan dari Kesultanan Jambi. Tapi saat itu semua mungkin terbongkar, banyak pertimbangan, banyaklah hal yang dipertimbangkan, makanya ya sudahlah, mungkin sedikit-sedikit kisah atau sejarah leluhur ini akan di-spill, namun
nggak bakal kita prioritaskan. Iya, jadi mengalir aja teman-teman. Mengalir aja. Mengalir aja kayak tadi barusan kita nggak ada rencana sama sekali. Karena memang ya itu tadi yang kita sebelum take video kita pengen bahasnya tentang pasdi gitu kan. Ya mungkin ini kita nggak tahu ya, semua kan Allah yang merencanakan semuanya, kita nggak ada yang tahu. Dan saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya sebutkan tentang yang diceritakan tadi. Bukan itu sekedar narasi, cerita omong kosong, imajinasi dari hayalan saya, tapi barang siapa yang merasa itu bohong, datanglah ke Jambi, alamatnya nanti minta, kita duduk, kita kupas sejarah negeri Jambi. Iya, atau enggak mungkin sebelum komentar boleh baca-baca dulu kali, baca-baca tentang negeri Jambi, baru boleh teman-teman berkomentar, karena kan banyak nih maksudnya teman-teman yang bilang halu apa gitu kan, omong kosong. Tapi kalau itu maksudnya sebelum berkomentar lebih baik kita cari tahu dulu nih teman-teman, cari tahu dulu bener apa enggak, jangan asal komentar. Jadi gunakanlah gitu ya media sosial atau jempol teman-teman itu untuk yang baik-baik aja. Kita seneng kok misalnya teman-teman berkomentar gitu ya, mengkritik, kita sangat menerima gitu, karena emang dari kritikan teman-teman itulah, dari komentar-komentar yang mungkin bagi teman-teman atau yang mendengar itu kayak nyakitin, tapi buat kita itu menjadi motivasi, pecutan untuk kita. Iya. Nah, tapi ada baiknya juga nih buat yang komentar-komentar, yang berkomentar negatif itu cari tahu dulu gitu kan, yang di komen itu bener nggak gitu. Jangan nanti jadi bumerang. Iya gitu. Jadi kita seneng kok teman-teman komentar, mau komentar itu baik, buruk kita tetap baca, tapi memang ada yang dibalas, ada yang enggak gitu. Makanya untuk yang tadi diceritakan tentang asal-usul, tentang sejarah negeri Jambi itu bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Jadi boleh teman-teman cari tahu dulu, mungkin lihat YouTube atau mungkin baca. Nah, jadi sebelum komentar lebih baik kita cari tahu dulu lah kayak Karena yang sejarah Jambi yang tersebar di media sosial, ya bahkan yang rame sekarang ini kan TikTok yang AI itu loh, yang robot yang gambar yang bisa ngomong, itu bukanlah sejarah yang sebenarnya. Mereka mengambil sejarah singkat dari Wikipedia saja, yang mana sejarah Jambi yang tertulis di dalam undang-undang yang tertulis di dalam catatan sejarah yang ditulis oleh penulis Belanda itu tidak diterbitkan. Sempat diterbitkan namun ditarik lagi. Karena banyak kebenaran yang terungkap, banyak fakta yang ingin dimatikan. Jadi sejarah cerita yang ada sekarang yaitu cerita Jambi, tapi itu cuman sekedar dongeng belaka. Saya yang ngomong kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Nah mungkin juga kemarin tuh waktu kemarin mungkin teman-teman lihat tuh di Instagram saya, perjalanan saya ke ziarah gitu ya, ke makam leluhur gitu. Nanti mungkin di next video, kita nggak tahu ya, saya nggak mau janji, bakal kita ceritakan juga gitu ya. Sebenarnya kita nggak mau ya cerita-cerita kayak gitu ya, tapi ada juga yang komen yang pengen tahu. Bahkan di Instagram saya keluarga besar dari Malaysia kalau nggak salah, ya beliau minta appointment, minta waktu. Mereka pengen apa sih yang namanya kalau pakai komputer tuh? Zoom. Ya, dia pengen Zoom, dia pengen nanya lebih dalam lagi tentang sejarah keluarga, karena apa yang saya tuturkan, apa yang saya sampaikan, ini ada kaitannya dengan sejarah keluarga mereka. Gitu. Malaysia, serumpun Melayu. Iya, betul. Nanti kita cerita lah ya teman-teman. Jadi makam yang kemarin saya datengin itu siapa gitu. Nanti kalau saya sih jujur nggak terlalu paham banyak, karena memang saya ketemu sama bapak saya aja jarang teman-teman. Jadi kemarin aja 4 tahun baru ketemu sekali gitu ya. Jadi memang bapak itu hari-harinya sama Rio gitu. Jadi memang Rio yang lebih banyak tahu tentang asal usul lah. Saya itu cuma sekedar tahu gitu ya dari sini. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bakal kita ceritakan, kita kupas gitu. Tapi insya Allah lah nanti, saya nggak janji kapan waktunya. Ya mungkin bisa mengalir seperti ini tadi. Ya, gitu ya, kita itu enaknya. Makanya konsepnya saya bilang sama kakak, ya kita bikin ya narasinya lebih santai aja, karena saya nggak tahu ya. Jujur ini sama sekali nggak masuk dalam briefing kita. Ini tidak tahu desaan dari cerita itu ya. Saya tidak bilang dari leluhur atau dari sosok. Desakan dari cerita itu yang memenuhi otak saya sampai tidak bisa saya tahan lagi.
sampai tidak bisa saya tahan lagi, ya mungkin ya cerita ini harus diceritakan hari ini. Iya. Di Rio udah pernah diceritain? Kalau cerita selengkap ini belum, tidak pernah. Belum ya? Tidak pernah. Oke, berarti rezeki saya nih teman-teman. Tidak pernah. Saya cuma sebatas menceritakan perjalanan Datuk Rangkai Hitam ke Mataram, namun cerita dari Datuk Tiang Bungku. Ya, karena tadi kan ada kaitannya sama teman kita nih yang nanya gitu kan, kalau di Kerinci juga ada kayak gitu. Kerinci itu aja julukannya negeri sakti alam Kerinci. Ya, jadi sakti gitu. Saktinya itu bukan kita ngomong sakti ngeledek, nah itu memang betul-betul sakti. Alam sakti. Dan orang-orang ini pun juga bisa dibilang ya kayak gitu ya. Ya, itu salah satu apa ya? Salah satu keajaiban dunia boleh sebut juga lah. Kerinci itu ya Uhang Panda, manusia kaki terbalik itu ada di Kerinci, dan satu komoditi ekspor terbesar boleh dikatakan yang jadi ikonik dari Indonesia itu teh kayu aro. Iya betul. Sampai diminum sampai sama Ratu Elizabeth minum sampai sekarang kerajaan Inggris, Belanda itu minum teh asli dari tanah Kerinci, teh kayu aro. Kita yang lokal kalau ndak diundang ke dalam pabriknya, ndak nyicip tuh namanya teh kayu aro. Emang ndak bisa? Ndak bisa ya? Itu sudah dibeli semua. Nah itulah. Siapa bilang Kerinci ndak sakti? Negeri sakti alam Kerinci. Si pahit lidah itu? Nah kalau si pahit lidah nanti aja kali. Stop. Nah ini saya spill dulu ya si pahit lidah. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat boleh searching dulu ya. Iya, si pahit lidah tahu itu dulu. siapa? Si pahit lidah itu ada 2 versi Kak. Dari Kerinci nggak sih? Nggak. Oh nggak? Nggak. Jadi si pahit lidah itu ada 2 versi. Ada yang mengatakan kisah ini merupakan sejarah dari pagar alam. Ya pagar alam itu ya masih berbatasan lah dengan Bukit 12 saya bilang tadi. Dan ada yang mengatakan si pahit lidah itu berasal dari Jambi. Nah, tahan dulu. Nanti buat teman-teman ya, jangan dulu diceritakan. Jadi nanti kita bakal ngobrol lagi sama Rio karena ini udah panjang banget nih durasi ya teman-teman ya. Jadi insya Allah nanti kita bakalan bahas tentang si pahit lidah. Ini juga sama nih, ngalir aja nih tiba-tiba. Serunting si pahit lidah. Nah, tiba-tiba aja saya nyeletuk si pahit lidah. Jadi yang mungkin itu bakal kita bahas, kita bakal cerita lagi gitu ya, dengan versi yang lebih santai, kita bisa ngobrol. Jadi nanti teman-teman jangan ada yang komen lagi, ini si kakak kenapa kok nyeletuk mulu gitu. Nah kalau saya nggak nimpalin namanya nggak ngobrol dong, bener nggak gitu ya. Jadi ini konsep kita yang baru teman-teman, jadi kayak lebih santai. Mungkin nanti kalau ada narasumber lebih enak kayak gini kali ya. Lebih enak kayak gini. Kita bakal ya jadi gimana ya? Kita menceritakan sesuatu itu tidak perlu serius-serius amat. Ya karena kalau terlalu serius nanti dibilang wah ini ngapalin naskah nih gitu ya kan. Ya kalau saya jujur, kalau saya untuk ngapal bodoh, apalagi untuk baca nggak bisa. Jadi saya cukup untuk pemahaman satu materi dan biarkanlah semua itu mengalir dengan sendirinya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak nih, udah panjang banget ini, udah hampir 2 jam kita ngobrolnya lebih kayaknya ya kan. Udah nggak kuat juga saya karena udah semakin malam. Jadi untuk next video tungguin karena kita bakal ngebahas tentang siapa deh tadi namanya? Serunting si pahit lidah. Serunting si pahit lidah. Tapi kayaknya sebelum serunting si pahit lidah, saya pengen ngajak teman-teman, sahabat-sahabat semua untuk sedikit soalnya masih ada hubungan sama urban legend ya. Nah, ini benar-benar urban legend nih. Kalau dikenal orang mungkin hantu banyu. Kalau kami orang Jambi hantu air, dan mau percaya atau enggak, saya 2 kali ketemu sama hantu air. Oh, apalagi itu guys. Jadi udah nanti aja di spill-nya ya. Saya pengen nanti pas bikin video kita di situ main. Aduh jangan. Bukan nantang, bukan apa enggak. Jadi ya sekedar pembelajaran karena banyak hikmah di balik kisah itu. Yang pertama ya untuk jaga diri. Kalau kita di air berarti kita enggak cuma manusia dan ikan saja di sana. Ada yang menempati air yang sangat sensitif sekali dengan perlakuan kita manusia ini. Oke, jadi insya Allah ya, berarti nanti kita bakal cerita tentang si banyu air dulu, baru nanti nextnya si pahit lidah. Oke teman-teman, tungguin semuanya ya cerita dari kita. Dan terima kasih sekali lagi buat Rio yang sudah menceritakan. Atau mau cerita kuntilanak? Kau ini ngaget tiba. Cerita kuntilanak yang di atas sini. Sudah, ikan aja lah. Kau nih ulang dari mana aku kan? Astagfirullah. Oke. Ya Allah.
Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Sekali lagi saya ucapkan buat Rio yang udah membagikan lagi nih kisah-kisah tentang urban legend di Jambi, tentang apa sih sejarah-sejarah Jambi. Jadi bukan cuma cerita misteri, bukan cuma cerita hantu gitu ya. Saya lebih tertarik dengan sejarah. Karena memang saya ini buta banget teman-teman tentang sejarah Jambi. Jadi saya pengen menggali lagi, saya pengen tahu lebih banyak. Jadi jangan asal namanya aja Ratu Mas tapi nggak tahu nih sejarah dari kampung sendiri kayak gitu ya. Jadi insya Allah di next video tadi kita udah bicarain sama Rio, kita udah ngobrol bakalan menceritakan tentang Banyu Air. Insya Allah nanti si Pahit Lidah. Nah buat teman-teman yang penasaran juga gimana nih Kak tentang perjalanannya, insya Allah ya kita mau ke mana? Dek? Mentawa insya Allah. Pokoknya doain aja teman-teman, semoga kita berdua sehat terus, Allah kasih jalan kita ke sana. Pokoknya semua yang kita rencanakan itu cuman kita aja yang bisa rencana tanpa adanya izin dari Allah, benar nggak deh? Karena perjalanan ke Mentawa itu bukan perjalanan biasa. Nah, selain kita siapkan materi ya, dari sisi materi dulu, yang kedua secara zohir dan batin kita juga harus siapkan. Dalam keadaan kayak sekarang mau masuk ke Mentawa, ya angkat tangan, angkat tangan. Bukan sembarang tempat. Bukan sembarang tempat yang bisa didatangin. Jadi ya persiapannya memang membutuhkan waktu dan insya Allah nanti seizin Allah kita ke sana. Kita akan mencoba untuk mencari jalan ke sana. Ya, jadi nanti teman-teman pokoknya tungguin aja. Nah, untuk kedepannya kita bakalan ngobrol lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Insya Allah teman-teman yang nonton video saya semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu dan semoga urusannya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ya khususnya tentang sejarah Jambi, boleh diketik di kolom komentar. Insya Allah kalau memang kita tahu bakal diceritakan, kita bakal kulik lagi lebih banyak gitu ya. Kita tunggu pokoknya komentar dari teman-teman semuanya. Sekali lagi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahim Fajri. Saya Rio Wijaya. Selalu ada misteri di sekitar kita. Salam sebuah kisah misteri.